Ini sepertinya Reza-nya kendala sinyal ya? Iya, baik Bu. Mungkin saya bisa open. Ya, boleh silahkan dibuka aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir di acara sharing session ke-10 hari ini. Saya Fajriana Oktari sebagai moderator yang mungkin take over sebentar dari Kak Reza Awaliyah Ali. Kemudian Alhamdulillah di sini bersama dengan Mbak Nining. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Mbak, sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat. Anes gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Mau Ramadan harus sehat. Mungkin bisa langsung dimulai ya untuk tema dari sharing session pada hari ini yaitu akuntansi dan wakaf. Kepada Mbak Nining, saya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang pastinya sehingga kita pada pagi hari ini bisa kumpul bareng ya dalam acara sharing session wasit yang ke-10 begitu. Dan tidak lupa kedua kalinya sholawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan tidak lupa saya di sini juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lisa Listiana yang sudah memfasilitasi untuk bisa sharing session pada pagi hari ini. Mbak Anes juga yang sudah meluangkan waktu dan juga teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu Jumat paginya begitu untuk bisa sharing session pada pagi hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan bisa berkah dan sedikit ilmu mungkin yang kita dapatkan nantinya bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya ke depan. Begitu, amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang akuntansi dan wakaf. Saya boleh langsung share screen ya, Mbak Anes ya? Boleh. Apa sudah kelihatan? Sudah, Alhamdulillah. Mbak Anes, alhamdulillah. Sebentar saya slideshow dulu. Sudah slideshow ya, Mbak Anes ya? Belum. Atau mau saya aja, nggak apa-apa. Sebentar. Ini di saya soalnya sudah slideshow. Kalau di saya belum. Di layar kami belum kayaknya. Di saya sudah muncul, Bu. Oh iya. Oh, sudah muncul ya? Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan sharing tentang akuntansi dan wakaf. Sebelum masuk ke materi, mari kita warming up dulu ya. Saya ingin tanya, kalau misalnya kita mendengarkan kata akuntansi, kira-kira Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini apa yang terbenak atau terpikirkan begitu? Karena mungkin di sini nggak semuanya dari jurusan ekonomi ya. Kalau dari jurusan ekonomi saya yakin sudah familiar dengan kata-kata ini. Tapi kalau misalnya dari jurusan lain, mungkin sudah familiar, tapi arti sebenarnya mungkin masih masih agak meraba-raba begitu ya. Mungkin yang pertama bisa Mbak Anes, bisa tolong jelaskan ke saya, kalau mendengar kata akuntansi apa sih yang yang dipikirkan? Kalau dari akuntansi, Pak, saya mikir adalah debit, kredit, terus buku besar, mungkin kira-kira seperti itu.
Jadi yang terpikir langsung kayak laporan gitu ya, format laporannya ya kalau dari Mbak Anes ya. Iya. Kalau dari Mbak Reza Awaliyah, apa sudah bisa join? Belum bisa ya? Ya, kalau Sudah bisa Mbak? sama kayak yang dibilang Mbak Anes tadi, mungkin lebih ke perhitungan, bisa dibilang ada neraca, ada laporan keuangan dan sebagainya. Oke, berarti laporan juga. Terus kalau misalnya kita mendengar kata wakaf, kalau dari Mbak Anes apa yang terbesit? Tentu wakaf pondok pesantren, kemudian wakaf memberikan sebagian uang kepada yang membutuhkan, ataupun memberikan apa yang mau kita berikan untuk menjadi kebermanfaatan. Oh, betul sekali. Terus di sini kayaknya ada sahabat saya juga ya. Mbak Ella, boleh kalau dari wakaf apa Mbak? Mbak Ella lagi on apa enggak ya? Baik, kalau gitu saya langsung saja ya. Mungkin dari teman-teman benar ya, kalau misalnya akuntansi, tadi lebih merujuknya ke laporan. Jadi laporan itu salah satu mungkin produknya dari akuntansi begitu ya. Kita lebih mudahnya untuk bilang gitu. Tapi sebenarnya akuntansi itu artinya apa sih gitu. Jadi akuntansi itu sebenarnya prosesnya, yaitu proses ketika kita mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data serta semua kejadian yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan begitu ya, atau instansi atau lembaga tertentu. Di sini juga bisa termasuk lembaga wakaf gitu, yang nantinya tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Lah, ketika kita sudah mencatat, meringkas, itu nanti ringkasannya akan jadi sebagai laporan gitu, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anes dan juga Mbak Awaliyah tadi sudah benar. Dan kalau wakaf, betul ya Mbak Anes ya, kita memberikan sesuatu yang kita miliki gitu ya, untuk diserahkan kepada lembaga wakaf atau institusi atau nadir gitu, yang nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan umat begitu. Jadi dari milik kita akan kita serahkan ke nadir, akan menjadi milik Allah gitu. Dan nadir sebagai pengelola akan memanfaatkannya atau mengembangkannya untuk kemaslahatan umat begitu. Alhamdulillah sedikit banyak kita sudah mengetahui ya tentang akuntansi dan wakaf begitu. Terus kenapa sih sebenarnya kita penting untuk mempelajari akuntansi begitu? Kenapa akuntansi itu menjadi penting gitu? Karena ketika kita mempelajari sesuatu atau mengambil sesuatu kan kita harus punya motivasi ya. Kita harus tahu dulu urgensi untuk mempelajari hal tersebut gitu. Apakah itu penting atau enggak gitu. Karena kalau kita enggak tahu urgensinya, maka nantinya yang ada adalah biasanya kita jadi low motivation gitu. Yang nanti ya ketika low motivation itu muncul, nanti ujungnya jadi nggak semangat untuk belajar itu begitu. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah kenapa akuntansi itu penting gitu. Mungkin kita semua, terutama yang di jurusan-jurusan syariah atau ekonomi syariah, sudah sering mendengar dengan ini ya. Karena perintah untuk mencatat tadi itu tercantum langsung dalam Al-Quran begitu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi di sini
secara jelas ya teman-teman ya. Ketika kita sedang melakukan transaksi gitu, terutamanya di sini adalah hutang. Yang paling ditekankan di sini adalah bermuamalah tidak secara tunai gitu ya. Hutang itu kita harus mencatatnya. Dan kita diminta untuk mencatat secara benar. Nah, ketika kita melihat dalam konteks wakaf gitu ya. Jadi wakaf itu kan kita menyerahkan harta benda itu bisa uang, bisa tanah, bisa gedung gitu ya kepada nadir atau lembaga wakaf yang itu nanti untuk kemaslahatan umat. Jadi kita sebagai nadir, sebagai pengelola itu kan kita punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab kepada baik kepada pemberi atau wakif ataupun kepada masyarakat gitu, karena tujuannya untuk masyarakat gitu. Jadi kita di sini ada tanggung jawab nih. Lah, salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan apakah kita sudah mengelola harta wakaf ini dengan baik dan benar gitu, atau justru harta wakafnya ketika diberikan ke nadir jadi idle gitu, atau tidak digunakan sama sekali begitu. Kan kalau tidak ada laporan atau tidak ada pencatatan, maka di sini kita tidak akan bisa, akan susah sekali untuk mempertanggungjawabkan ya, baik ke wakif ataupun ke stakeholder yang lain gitu. Jadi di sini salah satu fungsi akuntansi adalah agar memudahkan kita ketika kita nanti akan mempertanggungjawabkan amanah yang telah kita pegang, yaitu sebagai nadir gitu. Kalau dari segi nadir, kalau dari sisi nadir begitu. Karena kalau kita punya pencatatan yang baik, pencatatan yang benar, di sini menuliskannya dengan benar begitu ya, kita akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan semuanya begitu ya teman-teman. Apalagi kalau konteks wakaf, karena Islamic organization gitu ya, lembaga Islam, maka kita tidak hanya bertanggung jawab kepada wakif atau stakeholder saja sebenarnya. Karena kalau pertanggungjawaban dalam Islam itu konsepnya adalah ada tambahannya, yaitu kita juga bertanggung jawab kepada Allah di hari akhir nanti begitu. Jadi kalau kita tidak membuat catatan dengan baik, dengan benar, maka nantinya tidak hanya di dunia kita akan bingung untuk mempertanggungjawabkannya begitu, tapi juga di akhirat nanti bagaimana kalau kita ditanya gitu, apa yang akan kita jawab gitu ya teman-teman. Jadi di situ akuntansi sangat penting, karena tidak hanya membantu kita selama di dunia, ternyata juga nantinya di akhirat insya Allah juga akan memudahkan kita ketika kita bertanggung jawab memegang amanah kita dengan baik begitu. Dan selain itu, selain karena memang dianjurkan dan juga tertulis langsung di dalam Al-Quran begitu ya, ternyata di sisi lain teman-teman, di sisi lain akuntansi wakaf gitu ya, ketika suatu institusi atau lembaga wakaf itu membuat pencatatannya baik gitu ya, akuntansi tadi kan pencatatannya baik ya, pencatatannya baik dan laporannya lengkap begitu, ternyata itu semua juga bisa digunakan untuk yang pertama adalah mengukur kinerja nadir. Jadi bisa kita bayangkan ya, ketika ada suatu entitas wakaf gitu ya, ketika ada suatu lembaga wakaf dan menerima aset, terus mengelolanya, tapi tanpa ada pencatatan. Kita kan tidak bisa ya mengukur kinerjanya gitu. Tapi ketika ada pencatatan yang jelas, misalnya pemasukannya berapa, terus hasil dari pengembangan harta wakaf itu berapa, kita bisa tahu bagaimana kinerja nadir tersebut gitu. Bagaimana harta aset itu dikembangkan oleh nadir dan pertambahannya berapa. Itu kan jadi sangat jelas gitu kan teman-teman. Jadi laporan keuangan selain atau akuntansi wakaf itu selain karena memang menjadi salah satu ini ya tuntunan dalam Al-Quran gitu ya, terutama bagi kita yang muslim begitu, ternyata juga bisa untuk mengukur kinerja nadir. Terus yang kedua, Mbak Nini maaf, ini sepertinya slide-nya freeze kalau misalkan di sini. Apa sudah next ya? Apa masih di slide 1? sudah next. Tapi belum kelihatan. Mungkin bisa gantian aja kali Mbak ya. Sekarang masih freeze. Masih halaman awal belum slideshow, masih akuntansi wakaf.
Oh, boleh. Kalau gitu saya stop sharing dulu ya. Ya. Saya sudah stop sharing, Mbak. Coba. Oke. Nah, ini. Baik. Mm-mm. Udah. Oke. Jadi yang kedua, selain yang pertama tadi bisa untuk mengukur kinerja nadir, ternyata yang kedua, akuntansi wakaf atau ketika kita memiliki pelaporan yang baik gitu ya, itu bisa juga untuk menarik calon wakif. Bagaimana ini bisa begitu kan? Karena ketika kita laporan kita baik, maka kita akan mudah untuk mempromosikan kepada masyarakat begitu. Mempromosikan bagaimana begitu kan, kalau ada laporan kita akan menuliskan aset wakafnya berapa, terus hasil dari pengembangan hartanya itu ketika kita kelola berkembang jadi berapa gitu ya. Atau mungkin ketika wakaf produktif kita sewakan gitu ya, hasil sewa kita dapat berapa dan berapa banyak yang bisa kita salurkan kepada mauquf alaih gitu. Kalau itu semua catatannya secara sistematis begitu ya, secara sistematis, maka ketika kita sodorkan atau kita berikan kepada calon wakif gitu, ketika mereka mungkin datang ke lembaga wakaf dan tanya-tanya ke kita gitu, tapi kita bisa memberikan catatan yang runtut, sistematis, maka kemungkinan mereka akan tertarik untuk mewakafkan hartanya ke kita akan sangat besar gitu, menjadi sangat besar karena kita bisa membuktikan ini kalau kita bisa mengembangkan harta wakafnya, jumlahnya berapa dan bertambah berapa, dan berapa jumlah yang disalurkan ke wakif itu adalah jelas gitu, maka itu bisa menarik calon wakif begitu ya. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan itu bisa menjadi salah satu media untuk menunjukkan akuntabilitas nadir begitu. Jadi mungkin salah satu tools ya, salah satu alat yang bisa digunakan nadir untuk menunjukkan bahwa beliau sudah mengerjakan amanahnya dengan baik begitu adalah salah satunya adalah laporan keuangan. Karena dengan laporan keuangan kita berikan ke wakil, stakeholder begitu. Mereka nanti akan bisa langsung membaca angka-angkanya. Oh, pertambahannya segini, yang disalurkan ke mauquf alaih segini, begitu. Kita tanpa harus banyak menjelaskan, itu pun mereka sudah bisa membaca begitu. Tapi kalau misalnya kita hanya menjelaskan, kan kadang orang kurang percaya ya. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kalau tidak ada bukti secara tertulis gitu, tidak ada laporan yang secara rinci, laporan yang sistematis, kadang wakif ataupun stakeholder pun akan susah untuk percaya ini sebenarnya seberapa gitu, karena jadinya terlihat abstrak ketika tidak ada laporan nyata yang ditunjukkan begitu ya. Jadi selain bisa untuk mengukur kinerja nadir, yang kedua adalah menarik calon wakif, yang ketiga adalah bisa menjadi salah satu alat bagi nadir untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengelola lembaga wakaf gitu. Dan akuntabilitas wakaf sangat penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang baik begitu. Nah, ini dari tadi berbicara tentang akuntabilitas. Sebenarnya akuntabilitas itu komponennya apa aja sih? Begitu. Bisa lanjut slide. Nah, di sini. Di sini ada menurut Ibrahim 2000 pada tahun 2000 ya, di penelitian beliau begitu. Mekanisme akuntabilitas itu sebenarnya tidak hanya mencakup tentang laporan keuangan, disclosure statement and report, tapi di situ juga ada tentang performance assessment and evaluation. Jadi lembaga wakaf itu selain harus membuat laporan keuangan gitu ya, dalam penelitian ini ternyata yang kedua juga harus ada pengukuran kinerja dan evaluasi secara berkala yang harus dilakukan oleh lembaga wakaf gitu. Nah, pengukuran kinerja ini bisa dilakukan sesuai dengan dari masing-masing lembaga wakaf tersendiri ya. Jadi masing-masing lembaga mungkin memiliki
metode pengukuran kinerja yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan mungkin KPI, Key Performance Indicator, kayak gitu. Atau mungkin menggunakan skema yang lain, begitu. Dan yang ketiga adalah participation. Jadi ternyata partisipasi dari semua pihak yang ada dalam institusi, di sini adalah lembaga wakaf, gitu. Itu juga menjadi salah satu hal yang menentukan akuntabilitas suatu lembaga wakaf gitu ya. Atau di sini adalah lebih mengarah ke organisasi Islam begitu. Jadi partisipasi dari semua kalangan atau semua elemen dalam organisasi ini akan sangat penting dalam menentukan akuntabilitas dari organisasi tersebut. Dan yang keempat adalah self-regulation. Self-regulation ini biasanya mungkin yang lebih mudah kita sebutnya adalah kalau di masing-masing organisasi itu pasti punya SOP ya. Standard Operational Procedure itu ya. Termasuk di WASIT kan kita juga punya SOP sendiri ya. Jadi bagaimana setiap organisasi itu membentuk SOP-nya sendiri atau regulasinya sendiri. Gitu di luar regulasi yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh kalau di Indonesia mungkin Kemenak gitu atau mungkin kalau untuk lembaga wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia begitu. Nah, itu bagaimana di dalam organisasi itu sendiri, mereka menciptakan regulasi sendiri untuk bisa meningkatkan kinerja ataupun untuk bisa mengontrol semua aktivitas dalam organisasinya. Dan yang kelima adalah social audit. Social audit ini bagaimana masyarakat sekitar ya, masyarakat sekitar kalau di lembaga wakaf itu bisa wakif atau stakeholder, begitu ikut mengawasi kinerja dari lembaga wakaf. Nah, kalau dari lima tahapan ini ya, 5 mekanisme ini, kira-kira yang saya mau tanya ke Mbak Anes ya. Kalau dari lima hal ini Mbak, biasanya kita yang ditentukan secara bersama itu mana? Gitu. Kalau dari kalau kayak tadi participation itu kan pasti organisasinya sendiri kan yang menentukan. Kalau dari 5 ini kira-kira yang kita perlu nih standar bersama itu yang mana? Yang fase yang mana? Mungkin yang B sama yang D. Yang B sama yang D. Ada lagi nggak di sini? Terima kasih ya Mbak Anes ya. Dina coba deh. Dina lagi on? Mungkin hampir sama, tapi lebih ke B mungkin, Mbak. Performance Assessment and Evaluation. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi, kalau yang disebutin oleh Mbak Anes, Mbak Dina, itu tadi itu yang ditentukan sendiri oleh organisasi. Kayak performance assessment bagaimana perusahaan atau instansi ya, lembaga itu mengukur kinerja. Itu kan bisa ditentukan sendiri ya, KPI-nya dari masing-masing lembaga itu kan bisa berbeda. Nah, kalau yang keempat, self-regulation, itu tadi kan regulasi yang dibuat oleh organisasinya itu sendiri. Jadi kan nggak perlu bersama-sama kan. Jadi di sini yang biasanya harus ada standar itu adalah pelaporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu harus seragam. Karena laporan keuangan tadi kan untuk melihat kinerja organisasi ya. Di sini kalau misalnya kita berbicara tentang wakaf, berarti kita salah satunya adalah untuk melihat kinerja organisasi lembaga wakaf gitu ya, kinerja lembaga wakaf gitu. Nah, salah satunya tadi laporan keuangan ini mengapa harus sama? Mengapa harus seragam begitu kan? Karena salah satu tujuannya laporan keuangan ini adalah untuk membandingkan antara satu lembaga wakaf dengan lembaga wakaf yang lain. Seperti itu. Kalau nggak seragam, kita akan sangat susah untuk membandingkan. Kita akan sangat susah untuk memilih apakah saya wakaf di lembaga A, atau saya wakaf di lembaga B, atau saya wakaf di lembaga C, kayak gitu. Jadi di sini kita perlu standar. Kita perlu standar agar kita sebagai calon wakif, insya Allah ya, sebagai calon wakif nantinya bisa dengan mudah begitu. Bisa terbantu untuk wakaf di lembaga mana. Dengan melihat
Salah satunya adalah dari laporan keuangannya, begitu. Boleh lanjut Mbak Anes? Nah, ini di Indonesia sendiri itu ternyata sudah ada PSAK 112 yang mengatur tentang akuntansi wakaf. Jadi ini bisa menjadi salah satu angin segar ya bagi lembaga wakaf, bagi kita juga, bagi stakeholder, bagi calon wakif nantinya. Jadi kita bisa akan lebih mudah untuk memilih lembaga wakaf mana sih yang mau kita berikan harta kita gitu ya untuk wakaf gitu. Karena kita nantinya ke depan ketika sudah ada standar dan semua sudah menerapkan, kita akan bisa membandingkan laporan keuangan lembaga wakaf satu dengan lembaga wakaf lainnya dengan lebih mudah. Kalau belum ada standar, maka bisa jadi di masing-masing lembaga akan mempunyai format tersendiri. Dan ketika formatnya beda, kita akan sudah susah untuk membandingkan begitu. Ini bisa menjadi angin segar ya, bisa menjadi suatu kemajuan begitu bagi dunia perwakafan di Indonesia gitu, karena untuk standar akuntansinya sudah ditentukan dan sudah mulai diaplikasikan sejak awal tahun 2021 kayak gitu. Nah, di sini siapa aja kalau menurut PSAK 112 itu siapa aja nih yang berkewajiban untuk membuat laporan keuangan begitu. Nah, yang pertama adalah nadir perseorangan, yang kedua adalah nadir organisasi dan nadir badan hukum. Begitu. Jadi kalau semua nadir ya ini mulai dari perseorangan, organisasi dan badan hukum itu diharapkan nantinya ke depan akan membuat laporan keuangan atau pelaporan itu sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 112 seperti itu. Dan apa yang harus dilaporkan begitu kan? Yang harus dilaporkan adalah aset wakaf termasuk mulai dari penerimaan, pengelolaan, pengembangan dan juga penyalurannya. Jadi ketika kita melihat ini ya, penerimaan, pengelolaan, pengembangan dan penyaluran, kita bisa tahu nih ternyata kalau misalnya nanti nadir semua itu sudah membuat laporan keuangan, maka dari laporan keuangan tersebut kita akan bisa melihat berapa jumlah aset wakaf yang diterima oleh nadir tersebut dan bagaimana nadir tersebut mengelolanya gitu. Berapa pertambahan atau selisih atau margin atau mungkin keuntungan gitu yang diperoleh oleh nadir ketika proses pengelolaan dan pengembangan aset wakafnya. Dan bagaimana keuntungan tersebut gitu ya. Mungkin kalau nadirnya mendapat untung, keuntungan tersebut disalurkan kepada mauquf alaih. Berapa jumlah yang disalurkan? Berapa besar yang disalurkan kepada mauquf alaih gitu. Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa tahu semua yang dilakukan oleh nadir. Begitu. Jadi di sini kita akan ini ya, bisa menyimpulkan begitu. Kalau misalnya ada laporan keuangan dan semua sudah membuat gitu ya, maka kita akan terbantu sekali begitu karena kita bisa melihat nih dari laporan tersebut mulai aktivitas penerimaan hingga penyaluran kita bisa membacanya atau bisa melihatnya begitu. Boleh lanjut Mbak Anes? Nah, terus selanjutnya apa saja laporan keuangan yang diwajibkan oleh PSAK 112 yang harus dibuat oleh nadir gitu ya. Jadi ada 5 komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh nadir. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini sudah familiar ya kalau laporan posisi keuangan itu biasanya disebut neraca. Yang isinya adalah aset, semua harta dari perusahaan, semua utang perusahaan, dan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Dan yang kedua adalah laporan rincian aset wakaf. Jadi di laporan kedua ini, kita nanti bisa melihat aset apa saja yang dimiliki oleh lembaga wakaf tersebut. Mulai dari tanahnya, mungkin wakaf uangnya, atau mungkin gedungnya, kayak gitu. Jadi dari laporan tersebut kita juga bisa melihat nih, lembaga wakaf ini punya aset apa aja sih? Aset wakaf apa aja sih? Kita bisa melihat ketika lembaga wakaf tersebut sudah membuat laporan sesuai PSAK 112. Dan yang ketiga adalah laporan aktivitas.
Laporan aktivitas ini adalah laporan yang menunjukkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh lembaga wakaf tersebut. Misal, lembaga wakaf tersebut punya gedung dan dilakukan pengembangan begitu ya. Jadi dari pengembangan itu berapa jumlah penghasilan yang didapatkan. Itu akan dilaporkan di laporan aktivitas ini ya teman-teman ya. Dan yang keempat adalah laporan arus kas, sesuai namanya ya, kas gitu ya. Jadi laporan arus kas itu akan menggambarkan jumlah uang kas yang masuk ke lembaga wakaf dan digunakan untuk apa aja gitu. Laporan arus kas masuk dan keluar. Jadi nanti sisanya berapa kita akan tahu juga gitu. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini untuk mewadahi jika ada transaksi atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga wakaf namun tidak bisa di-cover atau tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dicatat di keempat laporan sebelumnya. Maka transaksi atau aktivitas tersebut bisa dicatat di catatan atas laporan keuangan. Begitu ya teman-teman. Di sini di slide selanjutnya kita akan melihat agar bisa lebih tergambar begitu ya. Kalau terutama untuk yang mungkin di luar jurusan ekonomi begitu ya. Karena kalau ekonomi saya yakin sudah familiar dengan ini karena pasti basicnya dapat ini begitu ya. Jadi biar kita lebih bisa membayangkan gitu ya. Jadi kalau laporan posisi keuangan itu gambarnya seperti ini ya. Ini hanya potongan, jadi di bawah itu akan ada, ini kan semua hanya aset ya. Kalau laporan posisi keuangan itu kan ada aset, ada hutang, dan juga modal. Ini hanya aset, di bawahnya nanti akan ada hutang atau modal begitu. Terus selanjutnya, Mbak Anes. Nah, di sini laporan rincian aset wakaf ya. Jadi kalau dari laporan rincian aset wakaf ini kita nanti akan bisa tahu aset wakaf apa aja yang dimiliki oleh lembaga wakaf A misalnya. Mulai dari kasnya berapa, piutangnya berapa, piutang itu harta kita yang ada di orang lain, gitu kan termasuk aset kita ya, karena kita punya harta di orang lain, atau hutang orang lain ke kita itu namanya piutang. Terus surat berharganya juga berapa gitu ya. Terus kalau misalnya di bawahnya itu misalnya ada tanah, atau gedung gitu, atau mungkin ada kendaraan, atau lainnya gitu nanti akan dicatat dalam laporan rincian aset wakaf. Jadi kalau misalnya lembaga wakaf nantinya mengeluarkan laporan ini ya, membuat laporan ini kita bisa tahu oh ternyata lembaga wakaf ini itu punya aset ini gitu. Kita sebagai stakeholder ya, sebagai pengguna laporan keuangan bisa langsung tahu gitu apa aja yang dimiliki oleh aset apa aja yang dimiliki oleh lembaga wakaf tersebut. Boleh lanjut Mbak Anes? Dan ini adalah laporan aktivitas gitu ya. Jadi ini hanya cuplikan gitu. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu nantinya ingin melihat laporan secara rinci di bagian akhir PSAK 112 itu ada contoh format seingat saya. Jadi bisa langsung merefer atau melihat ke situ apabila nantinya ingin membuat laporan keuangan begitu nggih. Terus di sini kalau laporan aktivitas ya sesuai namanya ya, aktivitas lembaga wakaf itu apa aja gitu. Di bawahnya nanti juga ada misal ada pengembangan harta wakaf. Ini kan penerimaan wakafnya ini, terus di bawahnya akan ada pengembangan harta wakaf gitu. Gitu nanti akan tercatat semua di sini. Jadi aktivitas apa aja mulai dari penerimaan, pengelolaan tadi ya, penerimaan, pengelolaan dan pengembangan, dan juga yang terakhir akan ada penyaluran manfaat wakaf ke mauquf alaih nanti juga akan dicatat dalam laporan aktivitas ini begitu. Jadi kalau dari laporan ini kita akan tahu nih lembaga wakaf ini ngapain aja selama setahun, mungkin kalau laporannya tahunan ya. Kalau laporannya mungkin triwulanan ya selama 3 bulan ini lembaga wakaf ini apa yang dilakukan gitu. Kita bisa melihat dari laporan ini begitu. Boleh lanjut, Pak Anes?
Nah, yang keempat tadi yang laporan arus kas sudah dijelaskan ya. Kalau arus kas sesuai namanya, jadi untuk mencatat kas yang masuk dan kas yang keluar begitu ya. Untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tadi sudah dijelaskan ya, kalau ada transaksi atau aktivitas yang tidak sesuai atau tidak bisa dimasukkan ke 4 laporan sebelumnya, maka akan dicatat di catatan atas laporan keuangan seperti itu. Dan ini ada beberapa juga peluang riset dalam lingkup akuntansi wakaf. Yang pertama adalah terkait pelaporan lembaga wakaf. Begitu mungkin di sini kita bisa membandingkan bagaimana pelaporan lembaga wakaf satu dengan yang lain gitu, atau mungkin kalau dari akuntansi wakaf sendiri mungkin juga bisa dilakukan riset tentang bagaimana implementasi ya, karena PSAK 112 ini kan masih diimplementasikan mulai tahun 2021. Jadi bisa mungkin evaluasi implementasi dari PSAK 112 juga bisa dimasukkan. Terus yang kedua, bisa juga terkait wakaf risk management gitu. Bagaimana manajemen risiko pada lembaga wakaf gitu. Karena manajemen risiko, karena di Indonesia kan sudah ada wakaf core principle ya, yang poin-poinnya sangat banyak gitu. Jadi di situ kita juga bisa mungkin mengambil satu poin dan menelitinya tentang meneliti penerapannya di suatu lembaga wakaf A misalnya gitu, atau dengan membandingkannya dengan beberapa lembaga wakaf juga bisa menjadi peluang untuk penelitian. Dan yang ketiga adalah internal control of wakaf institutions atau pengendalian internal dari lembaga wakaf. Ini juga bisa menjadi satu hal yang menarik ya menurut saya, karena lembaga wakaf itu kalau kita tadi sudah bicara, dia memiliki pertanggungjawaban itu kan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat gitu kan. Lah bagaimana lembaga wakaf untuk menjaga itu gitu? Bagaimana strategi lembaga wakaf itu dalam menjalankan aktivitasnya agar mereka bisa mencapai tujuannya begitu. Itu kan pasti ada step-stepnya ya. Pasti ada mekanismenya, dan setiap lembaga wakaf mungkin sekali memiliki mekanisme yang berbeda. Lah itu bisa menjadi salah satu topik penelitian yang mungkin bisa diangkat. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas lembaga wakaf. Ini mungkin yang paling mudah, kita bisa menggunakan 5 mekanisme tadi, dan bagaimana mekanisme tadi itu sudah diimplementasikan di lembaga wakaf gitu. Misal kita membandingkannya lembaga wakaf A, lembaga wakaf B, lembaga wakaf C, begitu dengan menggunakan 5 mekanisme tadi, bagaimana, apakah semua sudah bisa menerapkan mekanisme yang pelaporan keuangan, partisipasi, terus regulasi yang dibuat oleh organisasi itu tadi, apakah semua sudah bisa menerapkan atau justru masih banyak yang belum menerapkan itu juga bisa menjadi salah satu topik yang bisa diangkat gitu dalam riset, terutama ruang lingkupnya adalah akuntansi wakaf. Begitu. Boleh slide selanjutnya, Anas? Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sangat terbuka apabila ada masukan atau diskusi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Nining. Oke, dan saya bisa buka pertanyaan nih untuk materi tentang akuntansi wakaf. Bapak, Ibu, rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Sepertinya belum ada nih. Mungkin saya awalin kali ya Mbak ya. Mau nanya mengenai sampai sejauh ini
kan mekanisme yang ditawarkan oleh yang tahun 2000 itu, apakah itu sampai berarti kurang lebih udah 20 tahunan kurang lebih, apakah itu memang sudah terimplementasi di Indonesia dan lembaga mana saja yang sudah melakukan mekanisme tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Anes, atas pertanyaannya. Jadi itu untuk mekanisme itu kan dari penelitian ya, dari penelitian, adopsi dari penelitian gitu. Jadi mekanisme itu sebenarnya, kalau saya nggak salah, penelitian itu dari orang Malaysia, kalau saya nggak salah ya. Dan sudah diteliti lagi untuk konteks di Indonesia oleh, salah satunya adalah oleh Bapak Hidayatul Ihsan. Bapak Hidayatul Ihsan, kalau nggak salah ya, beliau itu meneliti di dompet duafa. Di dompet duafa. Jadi untuk selain itu saya belum menemukan penelitian ya yang menggunakan mekanisme itu gitu, karena setiap penelitian itu kan bisa berbeda ya. Mungkin bahasannya adalah tentang akuntabilitas juga. Tapi yang dipilih mekanismenya mungkin bisa beda gitu, bukan menggunakan yang Pak Ibrahim tadi, tapi menggunakan yang lain gitu. Tapi setahu saya untuk konteks Indonesia yang sudah menggunakan mekanisme itu adalah Bapak Hidayatul Ihsan dan diteliti di dompet duafa kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah itu. Dan hasilnya, untuk hasilnya seingat saya itu karena kualitatif ya, Anes ya. Kita jadi beda ya sama kuantitatif ya. Kalau kuanti kan ya tidak gitu ya. Signifikan atau tidak. Kalau kualitatif ya sudah diterapkan, seingat saya itu sebagian itu sudah diterapkan, tapi bagian yang mana saya lupa ya, Nes ya. Bagian yang mana ya saya agak lupa. Jadi sudah diterapkan dan yang pasti masih perlu terus perbaikan, kayak gitu. Mungkin nanti bisa langsung ya, bisa langsung merefer ke jurnalnya Pak Hidayatul Ihsan. Baik, makasih Tentang banyak. akuntabilitas, saya judulnya apa ya? Intinya akuntabilitas lembaga wakaf gitu. Nanti insya Allah muncul lah. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ini ada Bu Neneng. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Kak, soal adanya PSAK ya, kita sudah selangkah lebih maju punya PSAK wakaf, PSAK 112. Nah, kira-kira dari kan ini baru 2021 kemarin ya. Nah, sampai sekarang implementasinya bagaimana? Nah, kemudian apakah sekarang apa ya istilahnya perkembangan, kan nazir itu seharusnya melaporkan ya, setiap nazir itu melaporkan ke BWI gitu berapa aset wakafnya dan lain sebagainya. Nah itu dengan adanya PSAK ini apakah itu berefek gitu ya, atau bagaimana gitu efeknya terkait dengan pelaporan setiap nazir gitu tentang aset-aset wakafnya sehingga bisa dicatat oleh pusat seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau PSAK ya, jadi kemarin itu saya juga sempat hadir di di seminarnya Prof. Mahfud Solihin ya. Beliau kalau nggak salah ketua untuk PSAK 112 ini ya, penyusunan PSAK 112 ini. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa post implementation PSAK ini nanti masih akan digelar pada 5 tahun setelah penetapan. Jadi kira-kira 2025 begitu, Ella. Jadi kalau untuk sekarang ini kayaknya apa ya? Kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung bilang gitu ya, nggak bisa berpendapat kalau kita belum meneliti dulu gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu hal yang bisa kita teliti gitu. Bagaimana lembaga wakaf itu setelah mengimplementasikan itu, bagaimana pendapat beliau gitu, atau bagaimana mungkin
menggunakan teori ini ya, yang TPB itu ya, itu juga bisa bagaimana implementasi yang bagaimana lembaga wakaf itu keinginannya gitu, motivasinya untuk mengimplementasikan PSAK 112 ini bagaimana gitu, mungkin bisa kita teliti ya. Tapi kalau misalnya hasilnya bagaimana, mohon maaf saya belum membaca penelitian tentang itu Ella, karena masih setahun ya. Karena masih setahun mungkin juga belum banyak yang meneliti begitu. Jadi belum sampai sekarang ini belum membaca laporan terkait itu begitu. Baik. Halo. Mungkin insya Allah sudah terjawab ya. Mungkin Ella ada tambahan kah? Nggak ada kalau dari aku. Mungkin bisa jadi ini ya, jadi referensi untuk penelitian ke depan ya. Ya udah, ayo neliti yuk Kak. Ya bisa dicatat. Siap. Terima kasih Ella. Jadi ada ide lagi nih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Setiawan Bu dari Banjarmasin. Oh iya Pak Hendra, salam kenal Bapak. Ya, kenal juga. Saya ini rencana nanti mau bikin tesis. Tapi saya ini bukan orang akuntan Bu. Saya nol sekali akuntansi saya. Pemahaman saya tentang akuntansi juga tidak ada. Jadi saya kalau bikin laporan itu berdasarkan angka aktiva, pasiva udah. Gitu aja, ada uang masuk, ada uang keluar, udah cukup. Nah sekarang setelah saya dengar dari Ibu ini, walaupun saya baru ini ikut, saya tertarik sekali dengan paparan Ibu mengenai penelitian-penelitian tadi. Untuk kedepannya mungkin bisa Ibu berikan masukan ke saya, karena mungkin ya nggak lama lagi lah mau saya selesaikan masalahnya. Jadi nanti ada penelitian yang kira-kira jangan terlalu akuntansi sekali nih. Maksudnya akuntansi agak ribet juga bagi saya gitu ya. Mungkin ada saran Bu. Itu aja dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya Pak Hendra ini akademisi atau nadir nggih Bapak? Saya pengangguran Bu. Saya mahasiswa. Saya kedua. Oh iya, berarti masih agak akademisi ya Bapak ya? Iya. Oh masih, baik. Mau yang cocok untuk kayak saya yang umur udah berumur ini, penelitian yang nggak terlalu ribet aja Bu. Saran sih yang berkaitan dengan wakaf, karena saya praktisi kalau untuk masalah wakaf. Oh berarti Bapak juga praktisi di lembaga wakaf ya Pak? Saya dulunya waktu masih belum sekolah, belum jadi akademisi, saya aktif di lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekahnya Muhammadiyah, Najismu. Saya mantan manajer area Lajismu Kalimantan Selatan. Terus saya berhenti, saya sekolah, saya mau dapat ilmu kan. Ternyata ilmunya setelah bersentuhan dan akuntansi, bukan saya menyerah, cuma saya agak lucu-lucu aja gitu, karena background saya bukan akuntan. Mungkin ada saran. Saya ada sih sudah nyusun judul itu masalah religiusitas tingkat kealiman warga terhadap wakaf ini seberapa banyak sih gitu. Maksud saya seperti itu arahnya. Tapi banyak sih ternyata wakaf ini asik juga. Setelah melihat dari beberapa materi-materi yang telah disampaikan, baik ini dari beberapa web yang saya ikuti, webinar yang saya ikuti, ternyata ada macam-macam. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akuntansi, yang menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya keuangan, itu saya agak menyerah juga saya. Karena saya sendirian, karena bahasa kasarnya saya bukan mahasiswa S1 yang banyak awan. Kita kan selama ini masih pakai online Bu. Itu aja. Mungkin ada saran dari Ibu.
Terima kasih. Oh, baik-baik. Jadi background Bapak ini Bapak bukan akuntansi ya, Pak? Tapi tadi Bukan. mencatat aktiva pasiva itu berarti pas waktu jadi praktisi di lembaga wakaf begitu ya, Pak? Betul sekali, Bu. Jadi waktu itu laporan-laporan biasa lah dari jadi apa namanya misalnya katakanlah misalnya laporan terima wakaf dari warga dari ini kan kita catat terus untuk apa kalau di zakat kan untuk 8 asnaf itu udah jelas ya. Kalau wakaf kan kita belum tahu lagi kita. Masalahnya kadang-kadang waktu itu masih berbenturan juga masalah aturan-aturan wakaf ini. Karena wakaf dan zakat dibedakan sekarang. Jadi saya lebih cenderung ke wakaf karena lebih fleksibel. Karena kalau zakat itu kan sudah 8 asnaf, kita nggak bisa ganggu, Bu. 8 asnaf, udah untuk 8 asnaf itu aja, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kita berbicara wakaf kan bisa untuk pembangunan, wakaf produktif, bisa bikin ini, bikin itu kan dari hasil wakaf tanpa kita mengganggu aslinya, tanpa mengganggu dana awalnya itu. Itu yang saya pahami masalah wakaf, Bu. Mungkin ada saran dari Ibu masalah ini. Oh iya, betul-betul. Kalau misalnya Bapak masih mau dalam ranah akuntansi dan yang tidak terlalu akuntansi sekali gitu, kalau kita melihat betul, Bu. istilahnya kalau kayak wakaf risk management, internal control itu kan akuntansi sekali ya Pak ya, masuk ke ranahnya justru audit gitu ya. Iya, Mungkin kalau masih akuntansi tapi tidak yang rumit-rumit sekali, mungkin kayak intensi lembaga wakaf untuk menerapkan PSAK 112 itu kan bisa ya Pak ya? Iya. Ya, saya catat dulu, saya catat ini. Biar saya ada masukan. Bentar, Bu. Oke, Bu. Ya, terus, Bu. Lanjut, Bu. Iya, tadi intensi lembaga wakaf untuk menerapkan PSAK 112, begitu mungkin nanti Bapak bisa mengambil salah satu lembaga wakaf apa, gitu kan bisa ya Pak ya, atau mungkin lembaga wakaf yang dulu Bapak pernah menjadi praktisi di sana itu kan bisa ya Pak. Oh iya betul. Tapi kan saya masih mencari formula juga karena wakaf ini kan kenalnya orang pasti tanah. Wakaf tanah rata-rata. Itu udah dari zaman saya kecil sampai saya besar saya tanya wakaf. Malah saya pernah ke suatu departemen, saya tanya wakaf ini saya harus kemana? Ternyata mereka sendiri tidak bisa jawab. Ini masih masuk di zakat katanya. Saya bilang maka Basnas sama BWI kan beda, saya bilang. Ternyata masih harus mereka secara organisasi pun ternyata masalah wakaf ini masih belum padu juga menurut saya. Tapi saya tertarik dengan yang Ibu tawarkan tadi masalah implementasi. Saya tidak terlalu tertarik dengan masalah akuntansinya, Bu. Saya lebih tertarik bagaimana seseorang itu bisa meyakini bahwa dengan berwakaf dia bisa survive gitu untuk dirinya gitu. Oh iya, selain itu mungkin kalau bukan PSAK 112 gitu, mungkin kalau dari keinginan Bapak tadi juga bisa yang simpel ya Pak. Mungkin karena di apa tadi kan masih ada ya Bapak mengatakan bahwa masih ada mereka yang hanya menganggap wakaf itu 3M gitu ya. Maka madrasah sama masjid begitu ya Pak ya? Betul. Itu masih yang kayak gitu wakaf itu. Jadi kan mereka kalau sudah bicara wakaf untuk itu ya larinya ke sedekah dia, masih keras di sedekah. Saya bilang wakaf ini kita tidak mengambil uangnya, kita mengelolakan supaya bisa jadi hasil. Cuma bahasa-bahasa seperti itu agak susah juga kalau untuk yang konvensional konservatif itu. Kalau kita bicara ke lajis zakat ya itu 8 asam udah pasti. Tapi kalau kita bicara wakaf, kita harus bisa menjelaskan bahwa dana ini untuk diproduktivitaskan penghasilan untuk supaya dana bergulir lah, katakanlah kayak UMKM itu kita tidak terlalu membebani zakat secara laporan keuangan karena hasil itu kan bisa untuk keuntungan seperti itu menurut saya ya. Tapi saya tahu penelitian apa ini saya bilang
saya masuk ke akuntansi karena kan insya Allah lah kalau misalnya saya masih senang sekolah Bu, mudah-mudahan bisa sampai S3. Tapi S3 saya itu nanti larinya saya pelajari masih perbankan. Saya bilang gimana saya harus menyesuaikan nih karena kalau saya umur saya ngapain juga saya belajar jadi perbankan, saya lulus nanti juga saya masuk kerja di bank juga nggak bisa juga. Istilah kasarnya saya maunya nanti kan paling enggak ya saya jadi guru lah, paling enggak jadi guru, jadi akademisi, jadi dosen lah paling enggak minimal. Mudah-mudahan peluang itu bisa ada, tapi kan maksud saya penelitian itu bisa berlanjut, bisa bersambung sampai ke S3 nanti gitu. Jadi ya ini sekedar sharing aja karena Ibu nawarkan tadi saya tertarik gitu lah. Iya Pak. Baik mungkin salah satu yang bisa dilihat adalah kalau kita baca jurnal itu kan di bawahnya juga ada ini ya Pak ya, recommendation itu ya Pak ya untuk penelitian selanjutnya. Mungkin di situ juga bisa mendapatkan ide-ide baru Pak. Oh iya kalau itu enggak, iya paham. Saya ini kan generasi X Bu, bukan milenial. Jadi iya, betul. Jadi harus belajar lagi, saya harus buka lagi untuk yang sistem. Ini kan kuliah ini kan, ya ini saya jadi bicara ini jadi panjang lebar ini. Karena saya baru kenal istilah jurnal juga setelah kuliah di S2. Dulu mana angkatan saya, zaman saya itu kenal istilah ini kan. Jadi saya buka-buka jurnal, mata-mata kuliah baru, diskusi-diskusi baru. Makanya saya tadi di WA itu, saya juga nggak bisa ngisi. Saya bilang untuk attendance-nya. Karena tanggalnya saya belum pernah, baru ikut ini, baru saya dapat lihat di grup WA, saya bilang saya coba karena menyangkut masalah wakaf ini penelitian saya kan, saya mau wakaf ini penelitian saya, tapi saya mau ngepaskan itu untuk lanjutannya nanti apa gitu, supaya nanti perkembangan selanjutnya lebih enak saya. Mudah-mudahan makanya saya juga minta nomor Ibu Nining WA, saya bisa konsultasi untuk masa judul. Saya tidak peduli siapapun, saya tanya nanti. Saya cuma tanya ini cocok apa enggak. Nanti saya kalau saya harus pakai metode apa. Itu kan saya senang yang seperti itu tanya. Karena kalau enggak tanya saya juga nggak ngerti. Karena saya tanya di daerah saya di Banjarmasin ini, saya pengetahuan mereka tentang masalah wakaf sangat hampir tidak bisa membedakan antara wakaf dengan zakat. Itu yang saya jengkel kadang-kadang. Jadi lari-larinya nanti kalau udah dikerasi larinya ke sedekah lagi kan. Saya bukan seperti itu, saya bilang Anda menulis wakaf itu harus paham dulu bahwa wakaf itu apa. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk wakaf produktif, wakaf orang berupa uang itu harus kayak bagaimana laporannya. Tapi saya sudah tidak terlalu aktif lagi di masjid karena saya mau sekolah dulu lah. Karena penjelasan yang seperti ini kan harus diimbangi dengan latar belakang juga. Kalau hanya sekedar pemahaman hafalan kita atau pemahaman praktisi nggak bisa juga Bu. Saya kira mudah-mudahan saya diberi pencerahan dari Ibu Nining. Sudah aja Bu. Ya baik, insya Allah Bapak. Ya boleh kalau mau minta kontak saya boleh Pak. Kalaupun nanti mungkin saya tidak bisa menjawab gitu ya Pak ya. Atau pengetahuan saya belum ada di situ, nanti saya tanyakan ke yang lain begitu. Di sini sebenarnya juga ada senior yang lebih senior daripada saya, Pak. Foundernya Wasit, Kak Lisa, mungkin bisa memberikan sarannya, Kak. Halo, Kak Lisa masih stay? Mungkin di belakang ya. Jadi begitu Pak, kalau mau minta nomor saya nanti tidak apa-apa Pak. Jadi nanti kan kami juga ada Wasit Forum begitu ya Pak ya. Jadi nanti misal Bapak tanya, kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, tapi kalau misalnya saya perlu referensi lain, mungkin nanti akan saya tanyakan ke yang lebih pakar. Begitu Pak Hendra. Iya, Semoga iya Bu. risetnya Bapak. Siap Bu. Udah bab 3 Bu. Oh iya. Sebentar Nggak lagi. Nggak berani lanjutin, masanya saya harus pasti dulu kan. Betul. Ya Bapak, semoga dilancarkan ya Pak ya. Amin Bu. Supaya jangan bingung sendiri. Iya betul Pak. Saya akan tulis di sudah nomor
Nomor WA saya sudah saya tulis di chat ya Pak ya. Oh iya Bu, ya Bu, saya simpan. Oh, Terima iya, kasih. Terima Baik, kasih Bu. terima kasih juga atas sharingnya Pak Hendra. Siap Bu. Semoga dilancarkan risetnya. Amin. Baik, terima kasih Mbak Nining, Kak Hendra sudah sharing pada siang hari ini. Karena pukul sudah menunjukkan jam 11 lewat 2 menit, mungkin bisa kita cukupkan ya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah menjawab. Insya Allah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Nining yang sudah menjelaskan yang dengan spesifik juga tentang akuntansi wakaf, kelebihan dan kekurangannya bahkan dan juga bahkan ada rekomendasi riset. Jazakallah khair Mbak Nining. Mungkin dicukupkan, sebelumnya ada closing statement Mbak sebelum diakhiri. Mungkin saya mau mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua gitu. Semoga sehat selalu dan bisa memaksimalkan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Begitu saya juga minta maaf lahir batin apabila tadi selama sharing ada kekurangan, ada kesalahan kata ataupun perbuatan begitu, atau mungkin apa yang saya jelaskan kurang bisa dimengerti oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini begitu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mimin. Dengan ini juga kami cukupkan dari wasit. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin foto dulu kali ya sekali. Yang bisa on cam sekarang mungkin saya persilakan on cam dulu. Oke, maaf. Tiba-tiba keluar. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya cukupkan. Kami tutup dengan kafaratul majelis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, stay happy.